Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama papa yang ada di rumah. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, di video ini bertemu lagi dengan Ibu Diah yang akan mengajak anak-anak untuk sama-sama belajar tentang tema air, udara, dan api dengan subtema udara. Nah anak-anak, sekarang yuk kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Nah anak-anak, di video pembelajaran ini kita akan belajar tentang subtema udara. Nah sebelum kita ke topik-topiknya, kita harus tahu dulu apa itu arti udara. Nah udara ini sama seperti angin ya anak-anak ya. Udara atau angin ini adalah ciptaan Tuhan yang tidak bisa kita lihat tetapi kita bisa rasakan. Nah udara atau angin ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah adapun topik-topik yang kita akan bahas di minggu ini, yaitu yang pertama kita akan belajar atau membahas tentang manfaat udara. Lalu yang kedua tentang bahaya udara. Yang ketiga sumber udara. Lalu yang keempat sifat-sifat udara. Dan yang terakhir yaitu polusi udara. Nah anak-anak, sekarang yuk kita akan belajar tentang topik yang pertama, yaitu tentang manfaat udara ataupun angin. Nah manfaat udara yang segar yang paling utama untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yaitu untuk bernafas ya anak-anak ya. Dengan menghirup udara atau angin yang segar, maka kita akan bisa menjadi rileks dan sehat. Coba bayangkan jika tidak ada udara, apakah kita dan makhluk hidup lainnya bisa bernafas? Nah bersyukur sekali kepada Tuhan ya anak-anak ya, karena sudah menciptakan udara atau angin untuk kita semua. Nah selain untuk bernafas, manfaat udara atau angin ini juga bisa kita gunakan untuk memompa atau meniup balon ataupun ban ataupun bola yang kempes hingga menjadi bentuk bola atau balon yang sempurna ya anak-anak ya. Nah anak-anak, jika tadi ada manfaat udara atau angin, sekarang kita ke topik yang kedua, yaitu kita belajar tentang bahaya udara atau angin. Nah anak-anak coba perhatikan, ini Bu Diah punya gambar. Nah coba lihat ini gambar yang pertama. Seperti tadi Bu Diah bilang, jika tidak ada udara atau angin, apakah manusia atau makhluk hidup lainnya bisa bernafas? Tentu tidak ya anak-anak ya. Jadi bahayanya jika tidak ada udara atau angin, maka manusia ataupun hewan itu tidak akan bisa bernafas. Lalu ini ada gambar yang kedua. Nah, jika ada udara atau angin yang dingin, bagaimana rasanya tubuh kita anak-anak? Pasti kedinginan ya anak-anak ya. Jadi kita perlu jaket atau perlu penghangat untuk menghangatkan tubuh kita. Nah, coba lihat ini gambar yang di sebelahnya. Ini kebalikan anak-anak. Kalau yang ini adalah gambar orang kedinginan karena udara atau angin yang dingin. Nah, kalau ini ada udara yang sangat panas. Nah, jadi kalau udara panas itu kita perlu apa anak-anak untuk mendinginkan badan kita? Iya, yaitu kita perlu kipas angin ya, perlu AC atau perlu kipas ya. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, lalu Ibu Diah juga punya gambar ini bahaya angin. Nah, coba perhatikan ini yang paling bahaya anak-anak. Ini namanya angin tornado atau juga ada angin puting beliung. Nah, dia angin tornado atau puting beliung ini seperti ini bentuknya anak-anak. Coba perhatikan ini gambarnya. Nah, jadi angin ini berbentuk seperti ini, lalu dia ini bisa menghempas atau merusak rumah-rumah, pohon-pohon, atau apa saja yang ada di sekitarnya anak-anak. Jadi anginnya ini sangat kencang ya, bentuknya seperti ini. Coba perhatikan ini. Jadi kalau ada angin puting beliung, angin tornado, anak-anak jangan mendekat. Bahkan anak-anak harus lari menghindar menyelamatkan diri ya anak-anak ya. Jadi angin puting beliung atau angin tornado ini sangat bahaya sekali, bisa menghancurkan rumah-rumah atau apa saja yang ada di sekitarnya.
Nah, anak-anak, itu topik yang kedua. Sekarang yuk kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu tentang sumber udara. Nah, sumber udara ini kita bisa dapat dari mana saja? Ya, selain udara atau angin yang diciptakan oleh Tuhan ya di alam, kita juga bisa mendapatkan sumber angin atau udara lewat gambar ini. Coba perhatikan, ini gambar apa, Nana? Iya, ini gambar kipas angin. Nah, di rumah siapa yang punya kipas angin? Nah, jadi kalau udara panas, kita perlu angin agar tetap segar. Kita juga perlu menghidupkan kipas angin seperti ini. Nah, jadi ini perlu aliran listrik ya anak-anak ya. Nah, lalu yang di sebelah ini gambar apa, anak-anak? Iya, ini gambar kipas. Anak-anak punya kipas di rumah? Nah, jadi kalau kita juga kepanasan, kita bisa kipas-kipas ya anak-anak ya. Buka kipasnya, ambil kipasnya, lalu kita kipas-kipas agar udara terasa dingin. Nah, jadi kipas angin dan kipas ini mengeluarkan udara atau angin. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan. Ini ada gambar yang ketiga. Siapa yang tahu ini gambar apa, Nana? Iya, ini gambar kincir angin ya anak-anak ya. Namanya saja sudah kincir angin. Nah, jadi kalau dia berputar, dia akan mengeluarkan angin atau udara yang sangat sejuk ya anak-anak ya. Nah, coba sekarang lihat ini gambar terakhir. Ini gambar apa, Nana? Iya, betul sekali. Ini gambar AC. Nah, di rumah kalian siapa yang punya AC seperti ini? Nah, biasanya AC ini ditaruh atau ditempel di dalam ruangan ya anak-anak ya. Jika AC ini dihidupkan, maka dia akan mengeluarkan udara yang sangat dingin ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau anak-anak kepanasan, ya udaranya sangat panas, anak bisa menghidupkan kipas angin. Lalu anak-anak bisa pakai kipas, lalu juga ada kincir angin dan ada AC untuk menyejukkan udara. Nah, anak-anak, coba sekarang kita perhatikan, kita akan ke topik yang keempat, yaitu tentang sifat-sifat udara. Nah, sifat-sifat udara ini yang pertama, yaitu udara itu ada di mana-mana ya anak-anak ya. Karena ciptaan Tuhan, jadi Tuhan menciptakan udara ini ada di mana-mana. Sekolah, di rumah, lalu di luar ruangan, di dalam ruangan, di mana-mana udara ini pasti ada. Nah, yang kedua, sifat udara itu tidak dapat dilihat. Nah, udara atau angin itu tidak dapat dilihat anak-anak, tetapi bisa dirasakan ya. Seperti kita bernafas, udaranya tidak bisa kita lihat masuk ke dalam hidung, tetapi kita bisa rasakan ya. Nah, yang ketiga itu udaranya tidak berwarna anak-anak. Nah, jadi angin atau udara ini tidak berwarna ya anak-anak ya. Lalu juga sifat udara yang terakhir yaitu menempati ruang. Nah, maksudnya menempati ruang ini adalah jika anak-anak meniup balon. Nah, keluar udara dari tubuh kita tiup ke dalam balon, maka dari balon yang kempes itu akan menjadi balon yang besar karena udaranya sudah masuk ke dalam balon. Atau misalkan ada bola ataupun ada ban yang kempes, kita pompa, kita masukkan angin ke dalam bola atau bannya, maka dari ban atau bola yang kempes tadi bisa kembali menjadi bola yang bentuknya bulat ya Nana ya. Jadi ada angin atau udara yang masuk di dalamnya. Itu artinya menempati ruang ya. Nah, sekarang kita ke topik yang terakhir anak-anak, yaitu ke topik yang kelima tentang polusi udara. Nah, polusi udara ini sangat berkaitan sekali dengan bahaya udara anak-anak. Polusi udara atau pencemaran udara ini ditimbulkan dari alam ataupun dari ulah manusia atau ulah dari kita sendiri ya anak-anak ya. Nah, coba sekarang perhatikan. Dia punya gambar-gambar polusi udara. Nah, coba sekarang kita lihat. Ini ada gambar yang pertama. Nah, ini ada gambar apa? Anak-anak ada yang tahu? Ini adalah gambar polusi udara yang diakibatkan dari pabrik. Nah, jadi ada asap atau udara yang kotor yang keluar dari pabrik anak-anak. Mungkin kalau di daerah kita di Singaraja jarang sekali ada pabrik-pabrik besar ya anak-anak ya. Jadi kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Bandung, nah kota-kota besar lainnya itu banyak sekali ada pabrik-pabrik besar.
Nah, pabrik ini biasanya akan mengeluarkan asap atau udara kotor anak-anak, sehingga udara atau lingkungan di sekitarnya juga menjadi tercemar. Lalu coba lihat, ini ada gambar apa anak-anak? Ya, jadi ini ada kendaraan, ada bis-bis, ada motor-motor yang mengeluarkan asap atau udara yang kotor juga ya anak-anak ya. Nah, kalau kita ada di jalan raya menggunakan sepeda motor, nah seperti sekarang ini kita harus tetap menggunakan masker karena udara atau asap kendaraan ini sangat bahaya sekali jika kita hirup. Nah, lalu yang ini, nah coba lihat, ini gambar apa Nana? Iya, ini gambar rokok, jadi ada asapnya. Nah, kalau ada atau papa kita yang ngerokok, kita boleh dekat-dekat anak-anak? Tidak boleh ya anak-anak ya, karena asap rokok ini sangat bahaya sekali untuk kesehatan kita. Jadi kalau ada orang merokok, kita harus jauh-jauh, bahkan harus menghindar anak-anak, jangan dekat-dekat. Kalau kita hirup udara yang bercampur dengan asap rokok ini, kita akan sakit anak-anak. Bahkan bisa terjadi gangguan paru-paru atau batuk atau sesak napas. Jadi bahaya sekali ya anak-anak ya. Nah, pesan Bu Guru, nanti anak-anak bisa kasih tahu papa atau om yang suka merokok agar bisa berhenti merokok ya anak-anak ya. Nah, anak-anak sekarang coba lihat gambar yang ada di sebelahnya ini. Nah, ini adalah gambar orang yang sedang membakar sampah. Nah, kalau anak-anak ada mama papa yang membakar sampah harus juga jauh-jauh ya, atau bisa menggunakan masker agar udara yang sudah tercemar dari asap bakaran sampah ini tidak masuk atau tidak kita hirup ya anak-anak ya. Nah, jadi ini bisa menjadikan polusi udara ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah gambar-gambar dari polusi udara yang bisa mengganggu pernafasan kita atau merusak lingkungan alam. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan kita tentang subtema udara. Semoga kalian mengerti. Sekian dan terima kasih. Nah, anak-anak, bagaimana video pembelajaran tadi? Bu Dia harap agar semua anak-anak mengerti tentang subtema udara ya. Nah, anak-anak, pesan Bu Guru untuk semua anak-anak yang ada di rumah, jangan lupa tetap menggunakan masker ya, apalagi keluar rumah. Nah, selain masker itu dapat menjaga kita dari tertularnya virus COVID-19, juga kita bisa terhindar dari polusi udara yang bisa mengganggu kesehatan pernafasan kalian. Nah, anak-anak, sekarang tinggal menunggu saja tugas-tugas yang nanti Bu Dia akan berikan ya. Nah, anak-anak, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.